Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran IPS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Risma Nuril Izzaz dan anggota saya Aurora Dwi Balbina, Rosita, dan juga Fi'lal Hoirot. Baik, materi pertama tentang sasaran belajar. Saya di sini akan menjelaskan sasaran belajar. Proses belajar benar-benar merupakan proses yang melibatkan multi inderawi mengajar bertujuan supaya siswa dapat belajar sebaik-baiknya. Apabila sarana pengajaran telah mencapai tingkatan sedemikian lengkap, maka mungkin para siswa menerima pembelajaran lebih baik. Salah satu contohnya menggunakan media pembelajaran. Media sebagai alat bantu pengajaran yang mempunyai kedudukan penting dalam pembelajaran. Kriteria tepat dan tidaknya diukur dengan kecocokan dengan tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan memberi rambu-rambu tentang media mana yang paling cocok. Baik, selanjutnya yaitu kriteria pemilihan dan penentuan media dalam pengajaran IPS. Kriteria pemilihan media adalah: yang pertama, dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Media yang baik harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang mana bahwa media harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik, dan juga harus mampu menarik perhatian siswa dan mempertahankan minat mereka selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Media yang baik itu harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, yang mana bahwa media harus mampu merangsang siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang disampaikan. Dan guru juga harus mampu mendorong mereka untuk menghasilkan ide dan solusi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat melayani kebutuhan siswa yang berbeda. Media yang baik harus mampu melayani kebutuhan siswa yang berbeda, termasuk siswa dengan kemampuan dan minat yang berbeda. Yang berarti bahwa media harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, dan juga harus mampu menarik perhatian siswa dengan cara yang relevan dan menarik bagi mereka. Kemudian yang keempat yaitu tidak memilih media hanya karena media tersebut baru, canggih, dan populer. Meskipun media yang baru, canggih, dan populer mungkin dapat menarik perhatian siswa, tetapi media tersebut tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk pembelajaran IPS. Media yang lebih tua dan lebih tradisional mungkin lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan juga mungkin lebih cocok untuk melayani kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi, secara keseluruhan, kriteria dalam pemilihan media dalam pendidikan IPS sangatlah penting untuk memastikan bahwa media yang digunakan itu efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta mendorong kemampuan berpikir kritis, melayani kebutuhan siswa yang berbeda, dan menarik perhatian siswa dengan cara yang relevan dan menarik. Kemudian selanjutnya yaitu media atau tunggalnya medium, merupakan saluran yang dilalui pesan dalam suatu peristiwa komunikasi. Dalam pembelajaran, media memegang peranan sebagai alat yang diharapkan dapat mendorong belajar lebih efektif, seperti diungkapkan bahwa jika hanya kata-kata belaka yang dijadikan sebagai sarana penyampaian pesan, itu tidak dapat diharapkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya tentang pembagian media. Dengan melihat indera yang mana sih yang paling dipakai? Untuk media yang pertama, media audio visual. Dapat juga hanya bersifat audio saja atau visual saja. Jadi arti dari media visual itu
melibatkan indera penglihatan. Contohnya itu media cetak. Contoh dari media cetak itu seperti buku, modul, dan juga jurnal. Sedangkan media audio itu melibatkan indera pendengaran saja. Contohnya radio, CD player, tape recorder, dan lain sebagainya. Jadi media audiovisualnya sendiri itu berarti melibatkan indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Contohnya seperti film, program TV, dan lain-lain. Selanjutnya pembagian media yang kedua ada media taktik. Media taktik ini atau media kinestik memiliki arti sentuhan atau rabaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan indera praba. Gaya belajarnya dalam media pembelajaran ini mengutamakan gerak motorik halus manusia atau siswanya. Selanjutnya yang dijadikan dasar dalam pembagian media itu atau yang tergolong dalam sarana untuk melancarkan pembelajaran biasanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada media verbal dan media nonverbal. Nah, media verbal ini biasanya menggunakan bahasa baik lisan maupun tulis. Contohnya itu seperti tulis tangan atau cetak. Dan media yang kedua yaitu media nonverbal. Nah, media nonverbal ini misal atau contohnya itu seperti gambar, diagram, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pembagian media menurut perkembangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, media pengajaran yang sifatnya umum dan masih pada tingkat tradisional. Misalnya, papan tulis, buku-buku, baik itu buku teks, buku rujukan maupun majalah. Kemudian yang kedua, media yang sifatnya canggih, yang misalnya digolongkan media audio visual. Nah, akan tetapi ada yang hanya bersifat visual saja. Misalnya benda asli, model, gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang bersifat auditif belaka, misalnya radio dan tape recorder. Nah, kemudian yang terakhir yang bersifat pembaharuan, yaitu dengan melibatkan berbagai sarana permesinan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kemudian alasan penggunaan media pengajaran. Nah, mengapa sih kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran IPS? Nah, seperti yang telah diungkapkan bahwa belajar akan mendapat dorongan dengan adanya alat atau sarana media yang cocok. Nah, dalam kaitan ini, Leonard, Fallon, dan Non-Arch 1972 menyampaikan beberapa hal yang penting tentang media. Nah, pendapat mereka yaitu media memungkinkan kita dapat mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai. Nah, alasan berikutnya ialah media dapat lebih memungkinkan pengamatan. Baik, sekian itu saja yang bisa kami paparkan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.